data hasil percobaan CaCO3 yang direaksikan dengan HCl. Yang ditanyakan perlakuan yang manakah yang menyebabkan mempengaruhi laju reaksi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan jumlah zat terhadap perubahan waktu, atau biasanya bisa dituliskan menjadi perubahan massa terhadap waktu, atau perubahan konsentrasi terhadap waktu, atau bisa juga perubahan mol terhadap waktu, atau perubahan volume terhadap waktu. Ini adalah laju reaksi. Pada umumnya perubahan molaritas, perubahan konsentrasi terhadap waktu. Jadi ini yang umum biasanya pengertian laju reaksi. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, laju reaksi seperti yang tadi disebutkan di pengertiannya, yang pertama yaitu konsentrasi atau M. Larutan yang pekat memiliki konsentrasi yang besar, sehingga partikel yang lebih rapat dibandingkan dengan larutan encer akan memiliki konsentrasi molekul yang lebih banyak. Nah, hal ini mengakibatkan intensitas tumbukan antar molekulnya jadi semakin sering terjadi, sehingga reaksinya berlangsung lebih cepat, sehingga laju reaksinya juga bisa dikatakan lebih cepat juga. M tinggi, laju reaksinya juga tinggi. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Luas permukaan sentuh berhubungan dengan ukuran partikelnya. Jadi, semakin luas permukaannya, maka dia ukuran partikelnya semakin kecil. Dengan ukuran partikel yang semakin kecil, tumbukan antar partikelnya akan semakin cepat, sehingga laju reaksinya juga cepat. Jadi, bisa disimpulkan kalau luas permukaannya tinggi atau besar, maka laju reaksinya juga cepat. Yang ketiga yaitu suhu atau temperatur. Ketika kita mereaksikan kimia, banyak dilakukan pada temperatur tinggi. Pada temperatur tinggi itu getaran antar molekulnya akan semakin banyak, sehingga reaksi kimianya akan lebih cepat. Berbeda dengan ketika dia direaksikan pada suhu yang rendah, maka laju reaksinya juga akan semakin melambat. Jadi ini temperatur tinggi, laju reaksi juga tinggi. Yang terakhir adalah pengaruh penggunaan katalis. Katalis merupakan senyawa tambahan yang digunakan untuk menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan suatu reaksi kimia. Semakin rendah energi aktivasinya, maka semakin cepat suatu reaksi terjadi. Nah, dengan bantuan katalis ini bisa mempercepat laju reaksi. Nah, setelah kita mengetahui 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini, kita bisa menganalisis tabel yang ada di atas. Perhatikan bagian konsentrasi dan juga waktu. Bisa dilihat bahwa pada CaCO3 dengan massa 100 mg dengan bentuk serbuk ini ya, dia waktu reaksinya
hanyalah 10 detik. Sedangkan konsentrasinya juga dia 1 molar. Dengan faktor yang sama tadi, kita bisa lihat bahwa dari bentuk dulu. Bentuknya serbuk. Antara serbuk dan keping, dia itu semakin kecil serbuk bentuknya. Nah, ini sesuai dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi. Yang nomor 2 yaitu luas permukaan. Luas permukaan. Dia serbuk, maka dia kecil, sehingga laju reaksinya juga cepat. Selanjutnya kita ke bagian yang konsentrasi. Pada konsentrasinya ini dia 1 molar, lebih tinggi setengah molar daripada yang nomor 2. Maka di sini juga bisa dibandingkan. Yang 0,5 molar dia 40 detik, sedangkan ketika 1 molar dia hanyalah 10 detik. Maka konsentrasi zat mempengaruhi laju reaksi atau meningkatkan. Jadi, 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada tabel ini, bentuk zat, serbuk atau keping, dan yang kedua adalah konsentrasi. Dengan semakin kecil bentuk zat, laju reaksinya semakin tinggi. Dengan semakin tingginya konsentrasi zat, maka dia juga laju reaksinya semakin cepat.